Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan doa saya untuk pemirsa yang budiman. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah kisah yang beranjak dari kisah nyata kepada pemirsa. Namun, nama dan tempat yang ada dalam kisah ini sebagian telah ada yang diubah. Apabila ada nama dan tempat yang persis sama dengan pemirsa, itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi pada sebuah desa di pedalaman Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Pulau Sumatera. Kisah ini adalah antara seorang guru yang datang dari Kota Padang yang di sana disebut dari Tanah Tepi, bertugas di desa tersebut mengajar di SD. Dia berkenalan dengan seorang gadis desa ini bernama Pinik. Perkenalan mereka berubah menjadi saling mencintai. Kisahnya penuh liku dan sangat tragis. Kita mulai saja sahabat pemirsa. Janganlah disebut-sebut masalah itu bang. Aku takut jadinya dengan abang. Kalau abang menyebut-nyebut soal cinta, tidak akan mungkin emas akan dapat berbau dengan loyang. Abang orang tanah tepi, orang yang tinggal di kota. Sedangkan aku hanyalah gadis pagai, gadis mentawai, gadis pedalaman. Sekali lagi bang, janganlah disebut-sebut lagi masalah itu. Begitu ucapan Pinik sembari mengayuh sampannya. Sampan kecil itu hanya berisikan 4 orang yang terdiri dari Pinik, 2 orang adiknya Luni dan Pagos, yang masing-masing baru berumur 4 tahun dan 6 tahun. Dan seorang lagi adalah Pak Guru Buhari, laki-laki yang berasal dari Kota Padang yang sedang menimang-nimang bukunya. Buhari di haluan, Pinik di kemudi, dan Luni serta Pagos menimba air di tengahnya. Sembari sampan tetap merangkak pelan merenangi pinggiran pantai yang indah mempesona itu, Buhari dengan dada sesak mengatakan bahwa manusia taklah boleh dipandang dari segi orang kota dan orang pedalaman, tak boleh pula dipandang dari sudut kaya dan miskinnya, tetapi pandanglah dari sisi ketinggian budinya. Namun Pinik tidak mau menerima apa yang dilontarkan Buhari. Dia tetap bertahan dengan pendapatnya bahwa emas tak akan mungkin berbaur dengan loyang atau beringin tidak akan bisa berkawan dengan rerumputan. Sebagai seorang guru SD yang juga hobi mengarang, Buhari nampaknya amat tersentuh oleh buah perkataan gadis 15 tahun ini. Dia amat mengetahui akan kerendahan hatinya. Menurut pendapat Buhari, apabila nanti gadis ini menerima keberuntungan, pastilah dia tidak sombong, tidak tinggi hati, dan akan selalu dia ingat dengan dasarnya dulu. Coba kau lihat ikan-ikan kecil itu, Pin. Takkah kau saksikan bahwa dia bisa dibawa berteman oleh ikan-ikan yang lebih besar? Itu memberi pertanda bahwa emas pun bisa pula berbau dengan loyang. Dan lagi, menurutku, antara kita taklah bisa diumpamakan dengan emas dan loyang. Kita sama-sama manusia. Demikian kata Buhari sembari berpegang kuat-kuat ke dinding sampan yang terbuat dari kayu bulat dilobangi itu. Yang di Mentawai disebut dengan dicaruk. Itu ikan bang, kita tidak bisa demikian. Ini dipagai bang, bukan di Padang. Setelah abang kembali ke tanah tepi nanti, pasti abang akan membenarkan semua yang aku utarakan ini. Aku yakin dan abang haruslah juga yakin dengan semua ucapanku ini. Ucap Pinik lembut sekali. Bahasa Mentawai yang diucapkannya itu amat merdu sekali kedengarnya oleh Buhari, kendati pun masih ada juga satu-satu yang tak bisa dimengerti Buhari. Pertemuan antara Pinik dan Buhari itu baru hanya 2 hari ini sejak dia bertugas di sini. Kebetulan saja
penjaga sekolah tempat Bu Hari mengajar, Pak Limin, yang tiap hari selalu setia menjemput dan mengantarkannya pulang pergi sekolah dengan sampan. Sejak 2 hari ini sakit, dia tak bisa melakukan tugas kesetiaannya pada Bu Hari. Karena pinik, tiap pagi selalu pergi ke ladang ditemani 2 orang adiknya. Bu Hari menumpang dengan sampan gadis itu pergi mengajar. Pulangnya, Bu Hari terpaksa pula menunggu sampai pinik yang kembali dari ladang sekitar pukul 14.30 atau pukul 15 sore. Antara rumah tempat tinggal Bu Hari berjarak sekitar 20 menit perjalanan di atas sampan dari tempat dia mengajar. Pada pertemuan hari pertama, Bu Hari hanya terpesona oleh kebaikan budi gadis desa itu, tetapi tak berani dia mengucapkan kata-kata tentang cinta sepatah pun. Tapi pada pertemuan hari kedua, ucapan itu dikemukakannya, kendati pun dalam hati yang penuh 1000 tanda tanya. Pokoknya aku mencintaimu, Pinik. Kalaupun orang tuamu memarahiku, karena mungkin dia menilai aku seorang manusia yang tidak beradat, yang berani saja mengucapkan cinta pada anaknya di atas sampan. Aku tak peduli, panah beracun pun yang akan dilepaskan ayahmu kepadaku. Aku rela demi kamu, tegas Bu Hari dengan suara bergetar. Sampan tetap merangkak dengan tenang. 2 orang adik Pinik seperti tidak mau tahu saja dengan gebalau hati 2 insan ini. Dia asik saja mempermainkan timba sembari memakan ubi kayu atau singkong mentah yang baru saja diambilnya dari ladang. Sementara sekeranjang talas yang di Mentawai disebut erok, bagaikan saksi bisu dari percaturan hati 2 anak manusia ini. Sambil berdayung, Pinik memandang ke lautan luas, menyaksikan burung-burung bangau berterbangan kian kemari, memandang awan putih yang seperti menutupi lautan biru, dan melihat keindahan pinggiran pantai tanah kelahirannya yang permai, yang belum begitu banyak orang mengenalnya. Tak lama kemudian gadis itu mengeluh, menengadah, dan setelah itu dia menekurkan kepala. Aduhai, dari pelipis matanya tertitik air kesedihan. Tangisnya terisak dalam sunyi. Tak ada seorang pun di antara mereka yang berucap. Ombak pun tak berani menderu. Pasir pun tak berani berbisik. Kecuali hanya seekor burung laut yang nampaknya seperti berani berdendang. Apakah abang tidak hanya sekadar mempermainkan Pinik saja? Untuk abang ketahui, Pinik tidak punya ibu lagi, bang. Yang di rumah itu istri baru ayah, pengganti ibu kami yang sudah tiada. Ibu tiriku, ibuku meninggal dunia baru saja 2 tahun yang lalu dalam suatu musibah karena sampan penangkap ikan beliau ditenggelamkan gelombang di tengah lautan. Seperti telah abang saksikan selama ini, di kampung kami ini, kaum wanita lebih sering ke tengah lautan mencari ikan bila dibandingkan dengan kaum laki-laki. Laki-laki tugasnya hanya sekali setahun, yakni ketika musim ke ladang bertanam talas saja, kata Pinik lugu. Belum sampai Bu Hari menjawab kata-kata Pinik, sampannya telah sampai di tepian. Bu Hari langsung keluar sembari menganggukkan kepala. Anggukan itu menjadikan 2 buah alternatif bagi Pinik. Entah mengangguk untuk mengucapkan terima kasih, atau mungkin juga mengangguk menjawab kata-kata Pinik barusan. Sejak pertemuan di atas sampan itu, telah 3 bulan lamanya. Dan selama 3 bulan ini, hubungan cinta mereka tetap berjalan baik sebagai seorang gadis pedalaman. Gadis yang hanya memiliki talas, ubi kayu, dan sagu. Pinik tetap memberikannya pada Bu Hari. Bu Hari sebagai orang tanah tepi, setiap ada kiriman datang dari Padang, dari kampungnya, tetap pula memberikan sebahagiannya pada Pinik. Kadang-kadang Pinik menolaknya, karena dia memaklumi bahwa makanan yang enak-enak itu taklah sepantasnya dia makan. Itu menurutnya makanan orang kota. Apalagi dari ibu kecamatan, banyak pula ongkos Bu Hari menjemputnya. Bayangkan saja, untuk pergi ke ibu kecamatan tempat pelabuhan kapal dari Padang, menghabiskan waktu 3 jam naik sampan ke desanya. Sebelum tidur ketika malam tiba, Pinik sering berkhayal bahwa betapalah bahagianya dia nanti bila telah menikah dengan Bu Hari. Pinik tak dapat membayangkan betapa bangga ayahnya nanti bermenantukan seorang guru. Tetapi setiap hayalan itu mendatangi Pinik, sering dia menangis karena mengingat ibunya yang sudah tiada. Sebab bila saja ibunya masih hidup, tentu akan turut pula merasa bangga. Tuhan,
Mengapa secepat itu engkau memisahkan kami? Mengapa tidak engkau biarkan ibuku melihat aku bersanding dengan buahari agak sejenak saja? Wahai lautan, sampai hati nian engkau memisahkan kasih sayang antara seorang ibu dengan anaknya. Begitu keluh Pinik pada suatu malam sembari meneteskan air mata. Basah bantalnya oleh air mata. Pinik menangis terisak-isak. Pinik, engkau jangan terlalu terkejut dengan apa yang akan aku utarakan ini. Aku minta agar engkau tabah. Sebab semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak yang maha kuasa. Kata Buhari pada Pinik di suatu hari. Buhari mengatakan hal demikian ketika baru saja Pinik selesai menghela sampannya dari bibir laut ke atas pasir. Dan kebetulan sekali saat itu tak ada seorang pun orang di tepian. Adik-adik Pinik, Luni dan Pagos pun telah pulang duluan ke rumah. Aku dapat perintah dari atasan Pin. Aku harus berangkat hari Selasa besok dari Pelabuhan Sekakap, ibu kecamatan Pagai Utara Selatan menuju Padang. Mendengar ucapan itu, Pinik terhenyak. Air matanya jatuh berderai, badannya terasa lemas. Ketakutannya datang kerana sudah tipis harapan Buhari akan kembali lagi ke kampungnya. Dia ingat saat itu pada apa yang diucapkannya di atas sampan dulu, yakni Buhari akan membenarkan ucapannya yang menyebutkan bahwa emas tidak akan bisa berbau dengan loyang setelah dia nanti kembali ke tanah tepi, ke kota Padang, ke kampung halamannya. Lama sekali di antara mereka terjadi kesunyian. Tak ada yang berani mengusik kesunyian di antara dua insan ini, kecuali hanya isak tangis gadis yang baru saja pulang dari ladang ini. Erok berisi talas yang dipegangnya, tanpa disadarinya terlepas dan talas berserakan di atas pasir. Kalau begitu, berarti abang telah akan meninggalkan aku kan? Aduhai Bang Buhari, hal inilah yang dulunya aku takutkan. Aku tidak kuasa mengeluarkan kasih yang telah terikat erat di dalam sangkar sukmaku. Cintaku pada abang sudah tertuntung habis, ucapnya sembari menangis. Kemudian sunyi datang lagi, di antara mereka tak ada yang mengucapkan kata-kata. Sementara ombak lautan terdengar menghempas keras ke bibir pantai, angin sore menggelembung dan menciumi kedua anak manusia itu. Kendatipun aku telah jauh bertugas di tanah tepi, di kota Padang, aku akan tetap mencintaimu, Pin. Aku tidak akan mengecewakan kamu. Kalau aku mengecewakanmu, berarti aku juga telah mengecewakan diriku sendiri. Yakinlah, Pinik, kata Buhari menenangkan Pinik. Aduhai, sekarang hari Jumat, 3 hari lagi abang akan menyeberang. Abang akan pergi ke kota Padang, ke kampung halaman abang. Aku akan tinggal dengan sampan lusuh ini menanggungkan rindu. Takkan ada kamusnya orang seperti aku ini yang akan menyilau abang ke tanah tepi, ke kota Padang. Ke Sekakap saja baru 2 kali aku pergi sejak kecil, apalagi ke Padang. Susah aku memikirkan nasibku ini, bang. Tutur Pinik terdengar serak, suaranya agak parau, kerongkongannya terasa tersekat. Setelah datang hari yang amat menakutkan bagi Pinik itu, Buhari pun berangkat ke tanah tepi. Pinik tinggallah dengan segala duka nestapa. Pinik tinggal dengan segala kerinduan yang polos. Dia tidak tahu sama sekali bagaimana caranya merintang hati kecuali hanya dengan menangis. Anehnya, kendati pun telah demikian mendalam cinta mereka, Pinik tak pernah sekalipun menceritakan hubungannya dengan Buhari kepada ayahnya ataupun kepada orang lain. Dia berusaha menyimpan rahasia cinta itu sebaik mungkin. Setelah sebulan Buhari mengajar di tempat tugasnya yang baru di kota Padang, datanglah suratnya kepada Pinik yang dialamatkannya kepada Pak Alimin, pegawai sekolah. Begitu surat Buhari diberikan Pak Alimin kepada Pinik ketika Pinik lewat di depan rumahnya, laki-laki itu langsung membacakannya. Begini bunyi suratnya. Teruntukmu, Pinik, terlalu lama rasanya bagiku perpisahan kita ini. Kendati pun baru berlangsung 1 bulan, rasanya teramat ingin aku untuk datang ke sini, tetapi karena tugas aku tidak bisa datang. Untuk diketahui, Pin, di tempat tugasku yang baru ini sulit sekali minta cuti kalau tidak di hari libur. Tidak seperti di tempat kita ini dulu,
yang bisa saja masuk kelas 15 hari dalam sebulan. Rasanya aku telah berdosa, Pin, karena tidak mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kampung kita ini membutuhkan generasi penerus untuk memimpinnya di masa datang. Karena sulitnya aku ke sini, aku memohon kedatanganmu ke Padang, Pin. Sesampai engkau di pelabuhan Muara Padang, tuju saja alamat suratku ini. Pasti kita akan ketemu. Demikian saja, Pin. Salamku untuk orang tuamu serta adik kita Luni dan Pagos. Surat yang baru saja dibacakan Pak Limin itu diambil Pinik, dilipatnya kecil-kecil dan dimasukkannya ke dalam saku baju lusuh yang membalut badannya. Sembari mengucapkan terima kasih pada Pak Limin, dia pun beranjak pergi dengan lesu. Semenjak menerima surat itu, Pinik nampak semakin tak bersemangat. Dia sering termenung di ladangnya. Pinik sering menangis sembari memegang tangan adiknya Luni dan Pagos. Di hatinya selalu berkata bahwa niatnya untuk membina Luni dan Pagos setelah bersuamikan Buhari sulit nampaknya untuk menjadi kenyataan. Tipis harapan akan dapat loyang berbau dengan emas. Berdoalah sayang agar kalian dapat kakak bina, dapat kakak sekolahkan, agar tidak seperti kakak yang tak pandai tulis baca ini. Ibu, lihatlah kami ini, 3 orang anak ibu yang ibu tinggalkan dalam kemelaratan. Ayah di rumah, Bu. Demikian tangis yang sering keluar dari Pinik sembari memegang tangan kedua adiknya di ladang. Menghapuskan kerinduan nampaknya memang suatu kesulitan yang bukan main getirnya bagi Pinik. Niatnya untuk bertemu dengan Buhari semakin hari semakin memuncak. Pertemuan itu baginya bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi adalah untuk kedua adiknya juga. Sehingga setelah 15 hari semenjak surat Buhari diterimanya, dia bertekad untuk mengarungi lautan luas dengan bekal sebilah pendayung dan sebuah sampan tua menuju kota Padang. Kedua adiknya ia tinggalkan. Niatnya itu tak ia katakan pada ayah maupun ibu tirinya, sehingga di suatu pagi hari Selasa saat itu, Pinik menaiki sampannya dengan tekad yang menakutkan. Sebagai penyambung hidup, di bawahnya setengah erok rebus talas dan beberapa potong rebus ubi kayu atau singkong. Setelah 4 hari kemudian, setelah orang di kampung Pinik ribut karena gadis yang terbilang baik itu tak pulang-pulang jua, setelah dicari ayahnya sampai ke ladang, datanglah sebuah sampan kecil milik warga kampung itu yang baru saja pulang mencari ikan. Dan di atas sampan itu tergeletak mayat Pinik yang sudah hampir membusuk. Rupanya sampan Pinik karam di tengah lautan dan mayatnya ditemukan nelayan tersebut sedang terapung-apung menuju tepi pantai. Begitu dibuka pakaiannya, dalam saku baju gadis itu tersimpan surat Buhari yang dibungkusnya dengan plastik bungkus gula pasir. Tak basah surat itu dan tetap dapat dibaca. 3 hari setelah peristiwa duka itu terjadi, datanglah surat Buhari pada Pinik yang dialamatkannya juga pada Pak Limin. Di surat itu tertulis bahwa memang apa yang dikatakan Pinik dulu tepat juga. Bagaimanapun, Buhari mengakui bahwa dia tidak kuasa melawan keadaan. Dia terpaksa di surat itu mengatakan seminggu lagi akan menikah dengan gadis sama mengajar dengannya. Dengan demikian, Buhari berharap kepada Pinik agar tabah dan di samping itu supaya mencari gantinya secepat mungkin. Buhari di suratnya menyarankan agar Pinik tidak terlalu larut dalam keputusasaan. Carilah jodoh yang lain, Pin, bila engkau telah bersuami nanti. Doaku selalu menyertaimu. Demikian Buhari menulis di akhir suratnya. Sayang surat itu hanya sempat menemui tanah merah pusara Pinik. Itulah kisah antara Pinik dan Buhari, sahabat pemirsa. Semoga kisah ini ada faedahnya bagi kita. Banyak maaf, sampai jumpa kembali pada kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.